Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dria Nirmala, NIM A1C2200060 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat dan pendapat 4 mazhab tentang hal ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kodri. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala, sedangkan orang-orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Sholat adalah kunci diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling urgent pada setiap manusia ditimbang amalnya pada yaumul hisab nanti. Manakala sholat seseorang baik, maka akan baik pulalah seluruh amalnya. Akan tetapi, bila sholatnya buruk, maka akan buruklah semua amalnya. Sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga sholat agar kita diselamatkan dari siksa neraka Sakor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara atau mengerjakan sholat, maka ia akan mendapat cahaya atau nur, petunjuk jalan, dan kebebasan selamat pada hari kiamat. Barang siapa tidak memelihara sholat, ia tidak akan mendapat cahaya, petunjuk, dan kebebasan. Bahkan di hari kiamat nanti, ia akan bersama Qorun, Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Maksudnya orang-orang yang meninggalkan sholat, jika ia seorang pemimpin, akan masuk neraka bersama Fir'aun. Jika seorang pejabat, akan masuk neraka bersama Hamam. Jika seorang hartawan, maka akan masuk neraka bersama Qorun. Dan jika seorang saudagar atau petani, maka masuk neraka bersama Ubay bin Khalaf. Lantas, bagaimana akibat bagi orang-orang yang lalai dan sering meninggalkan sholat? Berikut beberapa siksa yang akan dialami bagi yang meninggalkan sholat. Adapun siksa yang akan dirasakan di dunia adalah dihilangkan keberkahan usianya, dihapus aura orang-orang soleh dari wajahnya. Setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tidak akan diangkat ke langit. Tidak ada bagian doa orang soleh untuk meninggalkan sholat. Selanjutnya, siksa yang akan didapat saat akan mati oleh seorang yang meninggalkan sholat, yaitu ia akan mati dalam keadaan hina. Ia akan mati kelaparan. Ia akan mati penuh dahaga meskipun diairi dengan air lautan dunia. Kemudian, siksa yang akan didapat di alam kubur adalah disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya akan remuk berantakan. Akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga ia terombang-ambing dalam bara api siang dan malam. Kuburannya akan dikuasai dan dicampuri oleh sejenis ular yang bernama As-Suja'u Al-Qara. Ia memiliki 2 mata yang terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Adapun siksa yang akan didapat saat keluar dari kubur oleh orang yang melalaikan sholat di hari kiamat nanti adalah hisabnya akan diberatkan, mendapat amarah Allah, dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang sudah akil balik bila meninggalkan sholat akan mengingkari kewajibannya adalah kafir dan murtad atau keluar dari agama Islam, sehingga halal darahnya. Pihak pemerintah Islam memulai mahkamah syariah berhak memvonis mati orang yang murtad karena mengingkari kewajiban sholat.
Namun bila seorang tidak sholat karena malas atau lalai, sementara dalam keyakinannya masih ada pendirian bahwa sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan, maka dia akan fasik dan pelaku maksiat. Kemudian juga, vonis kafir tidak bisa dijatuhkan kepada orang yang meninggalkan sholat karena seseorang baru saja masuk Islam atau karena tidak sampai kepada mereka dakwah Islam yang mengajarkan kewajiban sholat. Secara duniawi, hukuman seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat menurut para ulama. Yang pertama adalah ulama Hanafiyah. Menurut kalangan Hanafiyah, orang muslim yang tidak mau mengerjakan sholat, hukumannya di dunia ini adalah dipenjara atau dipukul dengan keras hingga keluar darahnya, hingga dia merasa kapok dan mau mengerjakan sholat. Bila tidak mau juga, maka dibiarkan terus di dalam penjara hingga mati. Namun dia tidak boleh dibunuh kecuali nyata-nyata mengingkari kewajiban sholat, seperti berkeyakinan secara sadar sepenuhnya bahwa di dalam Islam tidak ada perintah sholat. Yang kedua, ulama lainnya. Sedangkan para ulama lainnya mengatakan bahwa bila ada seorang muslim yang malas, tidak mau mengerjakan sholat tanpa uzur yang syar'i, maka dia dituntun untuk bertaubat dengan masa waktu 3 hari. Artinya, bila selama 3 hari itu tidak bertaubat dan kembali menjalankan sholat, maka halal darahnya dan boleh dibunuh. Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, mereka mengatakan kebolehan untuk dibunuhnya itu karena dasar hudud atau hukum dari Allah, bukan karena pelaku kafir, sehingga orang itu tidak dianggap sebagai kafir yang keluar dari Islam. Kondisinya sama dengan seorang muslim yang berzina, mencuri, membunuh, dan sejenisnya. Para ulama seringkali membahas masalah ini tatkala memasuki bahasan sholat. Apakah orang yang meninggalkan sholat masih muslim ataukah bukan, alias kafir? Kalau mengingkari kewajiban sholat, tidak diragukan lagi kafirnya. Namun, yang dibahas adalah jika ia tidak memiliki amalan sholat, padahal mengaku muslim jika ia meninggalkan karena malas. Para ulama seringkali membahas masalah ini. Sebagian orang memahami bahwa Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Namun, yang tepat dalam hal ini, Imam Syafi'i adalah di antara ulama yang menyatakan kafirnya. Sedangkan kesimpulan bahwa beliau tidak mengkafirkan itu tidak secara nas dari beliau, dan sebenarnya hanya kesimpulan dari para ulama mazhab Syafi'i karena melihat indikasi dari perkataan beliau, bukan dari perkataan Imam Syafi'i secara tegas. Imam At-Tahawi rahimahullah telah menyadarkan perkataan bahwa Imam Syafi'i menyatakan meninggalkan sholat itu kafir. Para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah hukum meninggalkan sholat, sebagaimana yang pernah kami sebutkan. Sebagian ulama ada yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat berarti murtad dari Islam dan ia pun harus dimintai taubat. Jika tidak bertobat, ia dibunuh. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat para ulama tersebut adalah meninggalkan sholat adalah perkara dosa. Kita dapat divonis sebagai orang kafir apabila meninggalkan sholat dan tidak mengakui bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat tidak hanya di dunia, namun di alam kubur dan di akhirat juga akan mendapat siksa. Banyak sekali orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat, padahal sholat akan mempengaruhi amalan-amalan yang kita kerjakan. Apabila kita tidak mengerjakan sholat, maka
amalan-amalan baik lain yang kita kerjakan tidak akan terhitung pahala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.